Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari si Sultan yang pergi ke Isekai. Part kedua. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya sudah ada 50 player yang masuk ke dunia game Dark End. Zhou Yuan bertindak sebagai Lord of Refuge atau kepala pengungsian. Zhou Yuan akan mengenalkan dasar gamenya. Pertama, hukuman mati sangat serius. Akun itu akan segera dihapus. Kalau mau bermain lagi, mereka perlu membuat ulang karakternya. All Eggplant maju ke Zhou Yuan dan memujinya yang begitu nyata. Dan tujuannya bukan itu saja, dia juga membawa pisau di punggungnya. Eggplant ingin mencoba permainan kebebasan ini, tapi saat itu kepalanya sudah berlubang. Zhou Yuan tanpa ampun langsung membunuhnya. Dia menasehati semuanya untuk tidak mati semudah itu. Beberapa player bilang itu terlalu ketat, tapi ada juga yang menyukainya. Eggplant sudah bangkit lagi. Dia sangat suka gamenya, semuanya terasa realistik. Zhou Yuan melanjutkan, NPC di dalam game berbeda. Kalau mereka mati, tidak akan bisa dibangkitkan. Kita tidak boleh melukai NPC selama evaluasi. Kalau tidak, player akan langsung didiskualifikasi. Dan semua orang yang nggak ada ID playernya itu adalah NPC. Player bisa melihat perbedaan itu dengan mengatakan amati. Setelah itu akan muncul perbedaannya antara NPC dan player. Xiao Yu ganti nama dari Zhou. Dia bertanya kalau keluar dari pengungsian tak harus menuruti aturan itu, bukan? Benar, kebebasan di dunia game ini sangat tinggi. Mereka bisa melakukan apapun asalkan mempunyai kekuatan dan perlengkapan yang cukup. Wang Xiaoju bertanya cara meningkatkan kekuatan dan peralatan. Kalau terlalu nyata, bukannya aneh melawan monster tanpa alat apapun. Zhou Yuan menjelaskan mengenai kristal di dalam tubuh zombie dan itu bisa ditukar sebagai poin atribut atau perlengkapan. Dan ada juga misi dari para NPC yang bisa meningkatkan kesukaan dan reputasi NPC. Nilai reputasi dapat ditukar dengan material dan perlengkapan. Kata sistem bisa membuka status window dan menanyakan informasi ke pemilik. Wang Xiaoju semakin penasaran dengan cara kerja teknologi di sini. Xiao Yuan sudah membuka game tersebut dan semua player sudah bisa menjelajahi mulai sekarang. Dia juga senang chip itu sangat mudah digunakan. Membuat antarmuka sistem bisa disimulasikan di otak para player. Beberapa saat setelahnya, akhirnya nama Cina streamer ini disebutkan. Lao Chieze. Dia bersama dua player lain yang mengandalkannya. Dengan PD-nya, Lao Chieze akan memimpin mereka. Dia sudah menemukan zombie dan menantangnya dengan pisau kecil yang dia bawa. Dan 3 menit kemudian, Chieze kembali ke pengungsian Dark Moon dengan kondisi yang sudah babak belur. Dia bertanya ke Zhou Yuan misi yang tidak perlu bertarung. Zhou Yuan mengatakan itu membajak tanah, mengumpulkan gandum, dan membangun rumah. Chieze pun terpaksa memilih misi membajak tanah. Zhou Yuan senang rencananya berhasil berkat orang-orang ini yang mau kerja secara gratis untuknya. Saat itu ada orang yang datang membeli peralatan. Itu Xiao Yu, membawa banyak kristal quartz di tangannya. Dia dapat setelah membunuh zombie. Walau itu memang gampang, tapi dia ingin peralatan untuk meningkatkan efisiensi. Zhou Yuan memberinya pistol. Xiao Yu yang pensiunan pasukan khusus tahu senjata apa itu dan memujinya. Senjata ini dirawat dengan baik. Zhou Yuan senang kalau kalian lebih baik lagi, dia bisa memberikan senjata dan perlengkapan yang lebih canggih. Dia juga memuji Xiao Yu yang begitu hebat. Saat itu, Wang Xiaoju datang ke Zhou Yuan. Dia ingin membeli senjata dan peralatan. Dengan PD-nya, dia mengatakan dia tidak punya poin atau kristal. Wang Xiaoju ingin melakukan top up dalam game karena dia orang kaya. Tapi Zhou Yuan mengatakan tidak ada sistem top up di dalam game ini.
Wang Xiaoju kesal. Dia membanggakan statusnya di dunia nyata dan akan membelinya dengan uangnya. Tapi Zhou Yuan mendekatinya. Tidak peduli apa statusmu di dunia nyata, tapi di dalam game kamu harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Wang Xiaoju masih punya rencana lain agar dia mendapatkan peralatan itu. Zhao Yuan mengatakan tidak apa-apa, selama dia tidak melanggar aturan, dia bisa melakukan apapun. Wang Xiaoju pun mendatangi para player dan mengatakan akan membeli kristal mereka dengan uang tunai di dunia nyata. Dan ya, player lain pun datang padanya menjual kristal yang mereka dapatkan. Zhou Yuan tidak menyangka akan ada cara seperti itu. Wang Xiaoju sudah menyerahkan kristal itu dan akhirnya mendapatkan senjata yang dia inginkan dari Zhou Yuan. Sementara itu, player lain sedang melaporkan misinya ke Shunuo. Shunuo terpaksa berterima kasih ke mereka dan mereka yang mendapatkan itu reputasinya naik 100 poin dan 150 poin. Keduanya sangat senang dan meminta banyak tugas lain ke Shunuo. Setelah memberikan mereka misi, Shunuo bingung apa yang terjadi ke mereka ini. Mereka sangat senang menjadi kuli. 3 hari kemudian di kantor, Zhou Yuan bersama Shunuo, Wenwen, dan Tina. Wenwen mengatakan dalam 3 hari rekonstruksi Dark Moon sangat lancar. Kompensasi yang mereka minta juga sangat rendah. Para player itu yang disebut Wenwen sebagai boneka mayat. Shunuo juga bingung ke mereka. Mereka ini tidak ada bosan-bosannya dan meminta banyak sekali tugas padanya. Zhou Yuan mengatakan kalau itu sesuai rencana, evakuasi siap diperluas. Wenwen bilang ada yang perlu dia tanyakan. Tanyakan saja langsung padanya. Dengan serius, dia bertanya siapa sebenarnya yang mengendalikan gelombang otak para zombie itu. Zhou Yuan sudah menduga pertanyaan itu. Dia pun menjawab kalau orang kaya di pemukiman pusat yang mempunyai banyak uang dan ingin bersenang-senang. Dia menenangkan Wenwen yang dia lakukan agar semua orang bisa bertahan hidup dengan baik. Dan percayalah padaku, Wenwen senang dan akan menggunakan kemampuan dan teknologinya untuk membantu Zhou Yuan. Saat itu, Shunuo datang masuk lagi dan mengatakan kalau ada masalah. Di luar terlihat Chieze dituduh pencuri dan merampok rumah orang ini. Zhou Yuan datang dan bertanya apa yang mereka perdebatkan. Penduduk ini menjelaskan kalau Chieze masuk ke rumahnya dan mengambil peralatan di depan mukanya secara langsung. Chieze alasan kalau game ini mengenai kebebasan total dan tidak masalah untuk mencuri. Penduduk ini sangat kesal dengan pernyataan Chieze yang jelas-jelas mencuri. Zhou Yuan tahu Chieze adalah orang yang terkenal di dunia nyata dan dia bisa menarik player lain masuk ke dalam game. Oleh karena itu, dia harus menghadapinya dengan benar untuk meyakinkannya. Zhou Yuan memang mengatakan ada kebebasan penuh, tapi ada aturan dasar. Dia menyatakan keduanya untuk bertarung dengan tangan kosong. Kalau kau menang, tidak terjadi apa-apa. Dan kalau kau kalah, kompensasi ganda. Keduanya pun setuju dan mulai bersiap untuk bertarung. Chieze percaya diri dengan kungfu yang dia pelajari. Tapi setelah 1 pukulan dari penduduk di dunia nyata, dia langsung tersungkur dan mendapatkan banyak pukulan dari NPC ini. Zhou Yuan sudah menduga itu. Semua player yang dari dunia modern akan sulit menang dari orang asli yang sudah mengalami dunia kiamat. Chieze menyerah dan menyerahkan kompensasinya. Dan mulai sekarang ini aturannya. Dan kalau kau ingin melakukan hal buruk di wilayahku, kau harus siap membayar harganya. Sementara itu di dunia nyata, di warnet, banyak orang yang melihat review game dari Chieze yang sudah terkenal dalam hal tersebut. Di rumah Chieze, dia sudah menyelesaikan kerjanya dan karena bir dan makan di kulkasnya habis, dia ingin keluar ke supermarket untuk membelinya. Dia sudah sampai di sana dan menemukan bir kesukaannya. Tapi tidak disangka, dia malah ketemu Zhou Yuan. Setelah itu keduanya dan memutuskan untuk minum bareng di rumah Chieze.
Chieze tidak menyangka pemimpin pengungsian itu adalah orang nyata. Zhou Yuan beralasan kalau perusahaannya masih kecil dan tidak punya banyak orang. Chieze kaget saat tahu pembuat game itu adalah orang yang terlihat biasa saja. Zhou Yuan juga tidak menyangka kehidupan seorang streamer yang terkenal malah biasa saja dan malah kelihatan ceroboh. Chieze sendiri bebas. Dia adalah streamer game hardcore yang tidak terkenal karena kecantikannya dan penontonnya menyukai keterampilan dan kepribadiannya. Zhou Yuan memuji kalau Chieze itu adalah cantik dan punya tubuh yang bagus. Chieze malu dipuji seperti itu. Zhou Yuan senang dengan penampilan itu, mungkin Chieze bisa membawa popularitasnya ke dalam gamenya. Setelah itu Zhou Yuan berbicara bisnis. Dia bertanya sebagai player ke Chieze, apakah ada ruang untuk memperbaiki permainan di game Dark End Times? Pertama, konten game itu terlalu kecil. Sistem dungeon kalau bisa digunakan mungkin itu menarik. Selain itu, selain survei seperti ini, kenapa Zhou Yuan tidak merasakan langsung gamenya sendiri sebagai player? Itu masuk akal. Zhou Yuan memeluk Chieze dan senang dengan saran itu yang dari seorang streamer game terkenal. Zhou Yuan segera pergi dan akan memperbaiki gamenya sekarang juga. Dia berterima kasih ke Chieze. Chieze kesal, setidaknya tanyakan namaku yang asli karena aku bukan benar-benar Chieze atau All Eggplant. Karena itu memang nama panggungnya, bukan nama aslinya sesuai KTP. Oke, setelah itu di dunia kiamat, Zhou Yuan membuka sistem. Sistem bertanya apakah dia akan menggunakan sistem daerah percobaan. Monster dan level yang dihasilkan di trial ground. Kalahkan monster di bawah, dia bisa mendapatkan hadiah yang hebat. Trial ground dibagi menjadi 10 tingkat. Lebih tinggi kesulitannya, hadiahnya semakin bagus. Membuatnya butuh 500 poin yang bisa ditukar dengan trial level 1. Zhou Yuan langsung setuju dan sistem sedang membuat trial ground tersebut. Beberapa saat setelahnya, akhirnya selesai. Namanya Hutan Zombie. Kesulitannya level 1 dan jumlah penantangnya bisa 1-4 orang. Hadiahnya ada buku skill, peralatan, telur pet, dan lain-lain. Bosnya Twisted Zombie. Zhou Yuan berharap poinnya itu tidak terbuang sia-sia. Setelah itu, Zhou Yuan mengumumkan ke semua player yang ada, sudah ada sistem dungeon. Biaya masuknya 1 kristal dan semua orang boleh menantangnya. Zhou Yuan sangat senang melihat antusias player lain yang ingin masuk ke dungeon. Dan berkat Chieze, kalau dari sudut pandang NPC akan sulit tahu kekurangan gamenya. Aku bukan lagi seorang NPC. Zhou Yuan menggunakan 100 poin untuk menggunakan keahlian Color Moryu yang bisa merubah bentuk, mendapatkan wujud, penampilan, dan tubuh baru yang utuh. Dan ini adalah wujud Zhou Yuan yang sedang menyamar menjadi player. Dengan ini dia bisa pura-pura menjadi player. Sementara itu, Chieze tampak sedang mengajak player lain untuk bergabung pada partinya agar bisa clear dungeon pertama. Zhou Yuan yang sudah dalam mode tampan mendekatinya dan bertanya apakah dia boleh bergabung. Chieze langsung terpesona dengan wajahnya, tapi dia merasa familiar dengan wajah orang ini. Zhou Yuan mengelak dan mungkin mereka pernah bertemu saja dan mengajaknya segera ke dungeon. Datang 2 orang lain, nama orang ini Lu Renjia, level 3, sementara temannya Wang Xiaoming, level 3 juga. Keduanya ingin masuk ke party mereka dan bisa membagi rata hasilnya. Chieze setuju dan segera ke sana untuk membersihkan dungeon. Zhou Yuan senang, Chieze agak bodoh dan tidak mengenalinya. Dan dengan dungeon yang tingkat rendah itu, mungkin tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Di depan dungeon sudah banyak player yang sedang menunggu atau ingin masuk. Ada juga beberapa player yang sudah masuk dan bilang dungeon itu terlalu sulit. Chieze datang, dia akan menjadi yang pertama menyelesaikan dungeon di game ini. Tapi saat itu Xiao Yu keluar dengan babak belur.
dia berhasil menjadi yang pertama menyelesaikan dungeon hutan zombie. Chieze kaget dan nggak jadi yang pertama. Zhou Yuan menghentikan Xiao Yu, dia ingin memberikan potion penyembuhan untuknya, yang dia tahu mungkin perbekalannya sudah habis. Xiao Yu berterima kasih dan akan mengingat kebaikannya. Wang Xiaoming protes kenapa memberikan persediaan itu ke Xiao Yu. Itu adalah barangku dan itu bukan urusanmu. Perkataan itu tentu saja membuatnya marah. Chieze menyuruh mereka untuk bersiap, dia akan segera membuka dungeon-nya. Keempatnya sudah terdaftar dan sistem akan memasukkan mereka ke dungeon dalam 3 detik. Mereka sudah masuk dan mendapatkan misi untuk mengalahkan bos level rendah di dungeon dengan waktu 60 menit saja. Chieze senang dengan kondisi dungeon yang bagus dan sangat senang produser gamenya mendengarkan sarannya. Zhou Yuan bertanya ke Chieze apakah dia mengenal dengan produser game ini. Tentu saja, aku mengajarinya banyak hal. Saat itu mereka dikagetkan dengan kemunculan banyak sekali ular. Ular-ular itu dengan cepat terbang dan salah satunya ke arah Chieze. Zhou Yuan dengan cepat menebas ular itu dengan pedangnya. Mereka beracun tapi HP-nya dikit. Mereka bisa dibunuh dengan satu serangan saja. Keduanya dengan mudah membasmi ular-ular itu dengan senjata masing-masing. Chieze juga mulai beraksi, dia menangkap satu ular dan langsung mengalahkannya. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan semua ular yang muncul. Tapi ada kabar buruk, Wang Xiaoming ternyata tergigit ular di bagian lengan kirinya. Zhou Yuan mengatakan racun itu lemah dan bisa disedot keluar saja. Lu Renjia dengan sangat berani akan menyedot itu, dan ini adalah pemandangan yang mungkin gak akan kalian sukai. Chieze meminta Zhou Yuan untuk ikut dengannya sebentar. Setelah keduanya sampai di tempat yang jauh dan sepi, ternyata Chieze juga tergigit ular, dan itu malah di bagian dadanya. Itu adalah tempat yang ambigu, dan Chieze bilang ini hanyalah game, apakah dia mau bantu atau tidak. Baiklah, aku mulai, kata Zhou Yuan membuat Chieze malu-malu. Dan setelahnya terjadilah adegan yang sangat kalian inginkan di kehidupan nyata. Tapi cukup sampai di situ saja. Zhou Yuan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan berterima kasih ke Chieze. Begitu juga dengan Wang Xiaoming yang sudah baik setelah disedot keluar racunnya. Tapi temannya Renjia juga minta tolong, yang kali ini malah tambah parah. Bisa-bisanya dia tergigit ular di bokongnya. Zhou Yuan dan Chieze sudah kembali ke sana dan melihat adegan yang tidak terduga. Dan ya, itu terjadi sesaat setelah mereka masuk ke dungeon. Waktu mereka menjelajah dungeon tinggal 43 menit. Mereka ini BTW belum ketemu zombie sama sekali, padahal nama dungeonnya adalah hutan zombie. Tapi pada saat itu ada makhluk hijau yang keluar dari rawa-rawa dan menyerang Xiaoming. Itu adalah zombie rawa yang terampil dalam serangan diam-diam. Xiaoming terkena gigitan di kepala botaknya. Zhou Yuan pun datang ke sana dan langsung menebaskan pedangnya ke arah zombie rawa tersebut. Zombie rawa dengan mudah dikalahkan. Xiaoming berterima kasih. Tapi kata Zhou Yuan, dia tidak sengaja menebas sedikit kepalanya. Chieze bilang ke mereka, lihat itu, di rawa-rawa banyak sekali zombie yang mulai bermunculan. Zhou Yuan tidak menganggap itu berbahaya, tapi kalau dia terus yang bertarung, player lain akan manja. Tiba-tiba Wang Xiaoming marah karena kepala botaknya dilukai. Dia melepas bajunya dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Siap-siap menerima kemarahanku. Itu adalah kemampuannya memperkuat otot. Dan Xiaoming itu sebenarnya pelatih fitness di dunia nyata, jadi dia bisa menguasai kemampuan itu. Setelahnya, Xiaoming dengan mudah mengalahkan para zombie rawa dengan otot kuat dan kabaknya. Zhou Yuan kagum dengan kemampuan di dunia nyata yang bisa diproyeksikan ke salah satu efek dari sistem. Setelah mengalahkan zombie rawa, tubuh berotot Wang Xiaoming kembali kempes dan kembali ke tubuh kurus kering. Karena levelnya yang terlalu rendah, dia hanya bisa menggunakan itu dalam waktu yang singkat. Dan setelahnya dia akan masuk dalam kondisi lemah.
Zoyuan mendapatkan informasi sistem kalau dia juga bisa mendapatkan kemampuan penguasaan otot itu dengan membunuh zombie rawa sekaligus. Itu adalah side mission. Para zombie rawa terus bermunculan dan mulai ke arah para penyusup. Zoyuan maju dan menyuruh mereka untuk memanjat pohon. Awalnya dia tidak mau, tapi Chieze memaksanya dan percaya saja padanya. Zombie rawa berenang mendekat. Zoyuan akan menggunakan teknik guntur untuk meledakkan ikan di dalam kolam. Zoyuan sudah menggunakan teknik guntur itu dan petir sudah muncul dan menyebar ke rawa-rawa. Para zombie di rawa mulai kesetrum. Bagaimana rasanya terapi listrik dariku? Zoyuan berhasil di side misinya dan mendapatkan penguatan otot. Keduanya memuji Zoyuan yang begitu kuat, bisa melenyapkan banyak zombie. Saat itu, ada Xiaoming yang megang kaki Chieze. Dia membuat Chieze kaget dan langsung menendang tubuhnya karena dia mengira itu adalah zombie yang masih hidup. Akhirnya dia tahu kalau itu adalah Xiaoming. Dia hanya tertawa mengira kalau itu zombie. Xiaoming kesal, hampir saja dia mati karena rekannya sendiri. Chieze minta maaf dengan senyuman polosnya. Zoyuan menyuruh mereka untuk berhenti berdebat dan lihatlah di sana. Ada portal merah yang akan membawa mereka ke bos terakhir dungeon. Zoyuan menyiapkan pedangnya dan saat itu keluarlah bunga bangkai rawa level 2 dia adalah bos. Xiaoming ingin menggunakan kekuatan ototnya tapi langsung dicegah karena kemampuan itu punya efek samping yang sangat berbahaya dan mereka tidak bisa menjamin keselamatannya saat dalam kondisi lemah. Mereka semua di sini adalah penyerang jarak dekat dan akan sulit menyerang bunga bangkai rawa itu dari jauh. Tapi saat itu Zoyuan membuka jubahnya yang ternyata dia membawa banyak sekali senjata. Keduanya memuji Zoyuan dan bertanya apakah boleh dipegang. Bos bunga bangkai rawa sudah menyerang. Chieze sendirian mencegahnya maju dengan dua senjatanya. Kedua orang itu pun sudah mendapatkan senjatanya dan mulai menyerang bunga bangkai. Zoyuan sangat senang ketiganya bisa menggunakan senjata api dengan baik. Chieze bilang aneh, bosnya ini tidak berkurang HP-nya. Ternyata darah yang berkurang itu langsung pulih lagi. Bunga bangkai rawa mengambil bangkai zombie yang mereka kalahkan dan memakannya. Itulah yang membuatnya menambah darah. Zoyuan bilang tunggu saja sampai para zombie itu habis. Bunga bangkai menjulurkan sulurnya dan mengambil Chieze. Ketiganya khawatir dan akan segera membantunya. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan bunga bangkai terhadap Chieze, mereka malah mengurungkan niatnya dan menikmati pemandangan itu. Chieze kesal dan mulai menembakkan pistol ke sulur itu. Tembakannya berhasil, tapi karena dia sudah di atas langit, kalau dia jatuh sudah dipastikan akan mati. Zoyuan dengan cepat datang dan menyelamatkannya. Saat itu sulur bunga bangkai kembali datang. Zoyuan dengan cepat menebas putus semua sulur tersebut. Bunga bangkai kesakitan dan berteriak marah. Teriakannya itu membuat mereka menutup telinga karena itu begitu kencang. Beruntung level Xiaoyuan jauh di atas mereka. Efek teriakan itu tidak membuatnya kesakitan. Zoyuan sudah melapisi petir di pedangnya dan mulai maju. Zoyuan menancapkan pedang petir ke tanah dan membuat bunga bangkai terkena serangan listrik yang menyambar dari tanah. Dengan wajah bangga seakan sudah menang. Tapi nyatanya karena perbuatannya itu bunga bangkai bermutasi dan menjadi bos mutasi level 3. Keadaan itu memang keren dan bisa dapat hadiah banyak, tapi mereka apakah bisa mengalahkannya? Zoyuan bingung apa yang terjadi. Chieze dengan sok pintar menjelaskan, jadi monster tipe tanaman dapat menahan serangan tipe listrik. Seharusnya Zoyuan memakai serangan api. Itu menurut aturan dunia Pokemon. Tanaman lemah terhadap api. Zoyuan kesal dengannya. Dia pikir ini Pokemon. Bunga bangkai menyerang dengan menyemburkan serangan cairan hijau.
Zhou Yuan berhasil menghindari itu, tapi pohon yang terkena serangan itu tampak korosi. Zhou Yuan langsung memberikan mereka peringatan kalau itu adalah racun korosif. Tapi dua orang ini malah terkena langsung ke tubuh mereka. Sementara Chieze juga terkena. Dia meminta tolong karena semua pakaiannya mulai terkikis dan mulai meninggalkan tubuhnya. Zhou Yuan datang dan memberikan jaket ke Chieze menutupi tubuhnya. Tapi saat itu ada 3 serangan lain dari bunga bangkai rawa. Zhou Yuan menebas itu dengan pedangnya, tapi karena itu terlalu banyak, Zhou Yuan juga terkena serangan di lengannya. Saat itu, Renjia bilang ada cara untuk melawannya. Renjia di dunia nyata bekerja sebagai guru kimia dan sekarang dia mempunyai skill sintesis kimia. Skill yang bisa menggabungkan sifat kimia dari 2 item yang berbeda untuk membuat item baru. Renjia punya minyak tanah dan pakaian, dengan skillnya dia bisa mengubahnya menjadi bom molotov. Zhou Yuan kesal, kalau itu mah bukan skill, aku juga bisa kalau hanya menggabungkan 2 benda saja. Zhou Yuan bersiap melemparkan bom molotov, dan bom itu meledak. Ledakan terjadi tepat mengenai bunga bangkai. Api mulai menyebar dan membakar tubuh bunga bangkai tersebut. Sistem mengatakan kalau mereka berhasil mengalahkan bos di akhir level, dan karena jadi tim yang pertama mengalahkannya, hadiah akan ditambahkan. Ketiganya sangat senang dan mendapatkan masing-masing 1 box hadiah. Xiaoming mendapatkan protein otot super. Renjia mendapatkan pelindung dada baja. Chieze mendapatkan skill headshot dengan 1 serangan. Sementara Zhou Yuan yang saat membuka petinya, muncul cahaya terang yang menyilaukan. Ternyata dia mendapatkan telur. Asalnya tidak diketahui, tapi bisa ditetaskan. Beberapa lama setelahnya, di game Dark End Time, mulai berkembang, ada player baru yang mulai hadir. Mereka sangat senang dan gamenya seperti yang mereka duga. Chieze memberikan nasihat ke mereka yang baru untuk mulai dengan menebang pohon atau membajak tanah. Jangan meniru dia dulu yang langsung berburu zombie. Sementara di kantor, Wen mengatakan player baru ini lebih rajin dari yang pertama. Ini baru permulaan dan efisien kerja mereka semakin tinggi. Populasi pengungsian Zhou Yuan ada 89 orang. Juga ada peningkatan di produksi makan dan minum ke tingkat D. Wen bilang tambahan player baru membuat peningkatan tenaga kerja. Apakah mereka perlu membuka pangkalan baru? Zhou Yuan berpikir, kalau hanya ada benteng ini saja, player akan cepat bosan. Dan mungkin lebih menarik kalau memperluas kekuatan dan perlu menambahkan benteng baru. Dia bertanya ke Wen apakah ada benteng atau pengungsian lain. Wen bilang memang ada, tapi semuanya ditempati zombie. Dan pengungsian ini semuanya berada dalam lingkup pengelolaan pemukiman pusat. Hak pengelolaan mereka harus mendapatkan izin. Setelah apokalips terjadi, rezim runtuh, aturan hancur, dan pemukiman bekerja sendiri secara independen dan membagi wilayah mereka sendiri. Dan kebetulan pemukiman Dark Ends ini dikelola oleh pemukiman pusat. Kontrol pemukiman pusat dibagi oleh kekuatan utama yang punya kekuasaan tertinggi yang dipanggil Viper dan dikatakan sebagai Awaken terkuat. Zhou Yuan tahu kalau pahlawan di masa-masa sulit sangatlah banyak dan siapapun yang mempunyai senjata dia seperti raja. Zhou Yuan tahu kalau Dark Moon terus berkembang pasti akan mendapatkan masalah di masa depan. Sun Wo masuk dan memberitahu kalau pemukiman pusat mengirim tim kecil untuk mengambil pajak. Zhou Yuan sudah menduga itu bakal terjadi, tapi tidak menyangka ini begitu cepat. Di luar ada 2 orang bersenjata dan di tengahnya ada bapak-bapak yang sok tangguh. Dia dikirim pemukiman pusat untuk mengumpulkan pajak 50% dari penghasilan mereka. Dan itu sudah tertulis di dalam hukum. Banyak warga di sana protes dengan itu, karena sebelumnya mereka dikuasai geng serigala kelaparan. Pemukiman pusat tidak ngapa-ngapain.
Tapi sekarang mereka malah datang. Si bapak-bapak ini menodongkan pistol mengancam mereka. Tapi saat dia menembakkan pistolnya, bapak ini kaget dengan apa yang dia lihat. Ada Ranger yang sudah memakai armor bajanya dan menahan tembakan itu. Dia senang ada plot baru di dalam game. Bapak ini kaget, jelas-jelas dia menembak orang itu. Setelahnya datang Zoyuan yang memberitahu dia adalah pemimpin di pemukiman ini. Dia tanya apa yang orang itu lakukan. Bapak ini menjelaskan lagi dengan ancamannya. Dia bilang kalau mereka membayar pajak, pemukiman pusat bisa melindungi mereka. Zoyuan tahu saat pemukiman ini dikuasai oleh serigala kelaparan, warganya sudah meminta bantuan ke pemukiman pusat. Tapi pemukiman pusat tidak mengirimkan bala bantuan. Bapak ini beralasan pemukiman pusat punya militer yang sangat kuat dan tidak bisa langsung berubah. Tapi sekarang mereka sudah mengirim orang ke sini bukan? Zoyuan sangat kesal mendengar itu. Mereka tidak ke sini pas ada masalah, tapi ke sini saat pemukiman menghasilkan sesuatu dan meminta pajak. Apa kau pembuli orang jujur? Bapak ini dan anak buahnya mengacungkan senjata dan membenarkan perkataan Zoyuan. Bapak ini mengancam mereka dan percaya pada senjata yang dia bawa. Benarkah begitu? Kata Zoyuan menjentikan jarinya, dan setelah itu muncul player dan warga yang sudah membawa senjata dan perlengkapan. Bapak ini kaget dan bertanya dari mana mereka mendapatkannya. Kata mereka itu hadiah dari menyelesaikan dungeon dan hadiah pertukaran poin. Bapak ini kesal dan memilih untuk mundur. Zoyuan balik mengancam, kau sudah menembak satu orangku, jadi aku membayar kembali padamu. Tembakan Zoyuan mengenai pantat bulat bapak ini. Setelah itu, dia digotong pergi pulang. Player lain ikutan kesal mendengar ocehan bapak pemungut pajak itu. Wen bertanya apakah itu tidak apa-apa membuat masalah dengan pemukiman pusat. Zoyuan tidak bisa menjadi lembut, apalagi pemukiman sekarang dalam kondisi tahap perkembangan. Dan persediaan juga mulai terbatas. Sunuo kagum dengan orang-orang yang baru. Mereka tidak punya takut. Zoyuan juga melihat mereka yang terlihat jahat dan kacau. Sementara itu di pemukiman pusat, Viper sudah diberitahu kejadian yang terjadi di Darkmoon oleh si bapak pemungut pajak. Viper marah, bapak-bapak ini masih bisa berani bicara padanya. Viper berdiri. Dia tahu Zoyuan sudah melakukan banyak hal besar baru-baru ini, dan kalau dia mau ketemu dengan Zoyuan, dia tidak bisa tangan kosong saja. Jadi hadiahnya adalah kepala bapak pemungut pajak ini. Dari tangan Viper keluar ular yang langsung menembus kepala orang itu. Beberapa hari setelahnya, di Darkmoon sudah banyak orang yang mulai berjualan senjata. Zoyuan yang melihat itu tahu banyaknya player baru, wilayahnya harus diperluas. Sistem juga sudah memberitahunya kalau kepadatan orang di pemukiman bisa membuat mood orang-orang turun dan perlu dilakukan tindakan. Zoyuan semakin pusing karena mau mengelola pun tidak ada pemukiman kosong yang bisa dihuni. Saat itu pemukiman Darkmoon kedatangan mobil mewah. Keluar Viper dan bawahannya yang seksi. Dia memperkenalkan dirinya dan ingin bertemu dengan Zoyuan. Warga di sana masih kesal mendengar kata pemukiman pusat yang datang lagi. Viper mengerti bahwa hanya buat masalah dan dia sudah memberikan hukuman padanya. Dia mengeluarkan kepala bapak-bapak pemungut pajak sebelumnya. Melihat itu warga mulai penasaran apakah Viper ini orangnya memang baik. Zoyuan datang menyambutnya dan mengajaknya ke kantor untuk bicara lebih baik. Viper begitu pandai bermain kata dan membuat dirinya terlihat seperti orang baik-baik. Dia juga meminta bawahannya untuk menjaga pintu ruangan. Kalau ada yang aneh sedikit saja, laporkan padanya. Zoyuan dan Viper sudah di dalam kantor. Cewek ini menjaga pintu di luar. Player yang di sana melihat penjaga dan sangat kagum. NPC di dalam game ini sangat nyata. Apakah NPC itu bisa memberikan mereka hidden quest?
Chieze yang seorang streamer dan ingin tahu dan tidak tahu apa itu rasa takut akan mencobanya. Xiao Yu bilang jangan membuat masalah dengan cewek itu. Tapi Chieze yang berani mengatakan akan aku tunjukkan cara merayu seorang perempuan. Chieze sudah menghampirinya dan menawarkan ke kamarnya. Cewek itu bilang, ayo taruhan. Kalau Chieze bisa mengalahkannya, dia akan menuruti apapun perkataannya. Chieze menerimanya dan siap mengalahkannya. Sementara itu di kantor, Zhou Yuan mulai berbicara. Sebagai manajer pemukiman pusat, Viper mau mengunjungi ke tempat kecilnya seperti ini. Zhou Yuan bertanya apa yang dia inginkan. Viper tertarik dengan pemukiman Zhou Yuan. Dia bisa memberikan harga tinggi untuk ini. Tidak hanya itu, Zhou Yuan akan bisa masuk ke area para bangsawan di pemukiman pusat. Di sana Zhou Yuan bisa hidup seperti layaknya di surga. Zhou Yuan bertanya balik, di dunia apokalips, apa masih ada hidup seperti di surga? Hanya ada neraka buat orang yang lemah. Tapi untuk orang yang kuat, seperti dirinya dan Zhou Yuan, itu adalah surga. Kekuatan, kekayaan, dan wanita. Selama mereka ini kuat, semua yang ada di dunia ini adalah surganya. Jangan khawatir dengan para orang bodoh itu. Serahkan padaku. Tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan Zhou Yuan sekarang. Zhou Yuan mengatakan itu adalah kesepakatan yang sangat bagus. Tapi bagaimanapun, aku menolaknya. Viper mengira Zhou Yuan itu orang yang pintar. Jangan bilang padaku kau menolak itu dengan alasan yang membosankan, seperti harga diri. Zhou Yuan menjawab, aku suka kebebasan, dan tidak mau seperti burung di dalam kandang. Viper sudah pernah mendengar itu, dan apakah Zhou Yuan ingin tahu apa yang terjadi ke mereka? Dia mulai menunjukkan sisi ularnya. Jangan khawatir, aku punya kesepakatan denganmu. Jika aku tidak salah, ada organisasi perampok bernama Geng Vulkan. Di jalan perdagangan yang sering terjadi perampokan di karavan pemukiman pusat, dan kau kehilangan banyak sekali. Geng Vulkan punya pabrik metalurgi yang punya perlengkapan bagus dan banyak sekali karavan pemukiman pusat yang sudah dirampok. Dia sudah mengirimkan pasukan, tapi tidak berdampak tinggi. Zhou Yuan bilang kesepakatannya, aku akan membantumu memberantas Geng Vulkan dan membiarkan karavanmu datang dan pergi semaumu. Dengan kondisi Viper tidak akan mengganggu mereka lagi. Zhou Yuan sekarang harus membuat Viper setuju dan menguasai wilayah Geng Vulkan. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Viper bertanya, bagaimana jika kau gagal? Jika aku gagal, kepalanya akan menjadi milik Viper, dan pemukiman akan menjadi milik Viper juga. Viper pun setuju dan mengeluarkan sebuah kontrak yang setelah ditandatangani, kesepakatan itu akan secara resmi disahkan. Setelah itu, Viper sudah keluar dari kantor dan akan menunggu kabar bagus dari Zhou Yuan. Zhou Yuan mendengar sesuatu dari luar, dan saat dia keluar, dia melihat Chieze yang sudah dikalahkan sama pengawal Viper. Katanya dia hanya bermain dengan mereka saja. Viper bilang ke Zhou Yuan kalau bawahannya ini perlu ditingkatkan skillnya lagi. Kalau begini mereka tidak akan bisa menekan kepala dari Geng Vulkan. Zhou Yuan tahu itu dan mereka ini anjing liar. Jika mereka ingin hidup, mereka akan menggigit musuhnya sampai habis. Setelah itu, Viper sudah pulang. Di mobil, dia bertanya ke bawahannya bagaimana kekuatan pemukiman Zhou Yuan. Katanya mereka itu hanya orang biasa atau mob, tapi ada beberapa orang yang tidak melakukan gerakan apapun. Jika aku tidak melihat dari kekuatan mereka, mereka ini membuatku merasakan perasaan yang aneh. Seperti mereka tidak punya ketakutan akan kematian. Viper paham, orang yang tidak takut mati adalah orang yang akan mati lebih cepat. Zhou Yuan, di kesepakatan ini tampaknya kamu akan kalah. Sementara itu di Dark Moon, player yang sebelumnya kalah dan sudah mati mulai bangkit lagi. Saat itu Zhou Yuan mengatakan kalau ada kabar bagus, game akan meluncurkan event terbatas.
Suppressing Vulcan Gang atau menekan geng Vulcan. Player bisa ikut dan akan mendapatkan kekayaan dan hadiah. Event ini berbeda karena musuhnya tidak akan bisa muncul lagi atau respawn setelah dihancurkan. Player akan mendapatkan poin yang banyak. Top 3 event ini akan mendapatkan hadiah tambahan. Chieze yang tergila-gila akan konten langsung berlari. Padahal Zoyuan belum selesai membicarakan peraturannya. Bahkan arah dia lari pun tidak ke arah geng Vulcan berada. Shunuo khawatir dia sudah tahu kontrak dengan Viper. Geng Vulcan itu sangat kuat dan kalau dia gagal, yakinlah mereka tidak akan gagal. Kenapa Zoyuan percaya diri? Karena mereka adalah The Force Natural Disaster atau bencana alam keempat. Sementara itu di suatu pemukiman kecil, ada geng Vulcan yang sedang menagih uang pada orang-orang yang lemah. Ini orang dengan kejamnya mengancam keluarga itu yang tidak cukup membayar dengan membakar anak lucu ini. Padahal si ibu sudah memberikan semua hartanya dan memohon kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi si sampah ini sudah melemparkan korek apinya untuk membakar anak kecil itu. Tapi sebelum api itu menyentuh tubuh anak lucu ini, Zoyuan yang sudah dalam mode tampan datang dan menangkap korek api itu. Gasolin, sumber daya berbahaya untuk membakar orang. Kalian berdua pasti dari geng Vulcan. Si Jabri ini mengancam Zoyuan yang sudah tahu mereka dari Vulcan masih ingin berani menantang mereka. Chieze datang dan bilang serahkan orang ini padaku. Si Jabri kesal dan mulai menembakkan flamethrower. Chieze ketakutan saat api itu mulai membakar tubuhnya. Si Jabri tertawa, senang melihat lawannya akan terbakar. Bangunlah, apakah kau lupa kalau kau itu player? Oh, benar juga. Chieze merasakan api itu hanya mengurangi sedikit HP-nya saja, dan baru tahu rasanya dibakar. Saat bingung dengan apa yang terjadi, Chieze langsung maju menghantam tubuhnya dengan tubuh berlapis api. Orang ini berteriak kesakitan saat api itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Temannya si botak ketakutan. Dia mengancam kalau melakukan sesuatu padanya, geng Vulcan tidak akan membiarkan mereka. Zoyuan tidak akan membunuhnya. Dan setelah itu terdengar suara gebukan. Sementara itu di pemukiman Dark Moon terlihat ada Zoyuan, Chieze, Xiaoyu, Renjia, dan Xiaoming. Mereka melihat si botak yang sudah mereka ikat di kursi. Mereka ingin informasi darinya mengenai geng Vulcan. Jika dia mau bekerja sama, mereka tidak akan membunuhnya. Si botak kesal dan tidak akan mengkhianati Lord Vulcan. Dia juga tidak takut apapun. Xiao Yu maju dengan membawa besi yang di ujungnya sudah dipanaskan. Kalau kau memang tidak takut mau coba ini. Botak ini tidak takut kalau tubuhnya dibakar. Kata siapa aku akan membakarmu. Aku akan memasukkan ini ke lubang pantatmu. Mendengar itu si botak langsung ketakutan dan akan memberitahu semuanya. Itu sangat mudah. Xiao Yu mempelajari ini dari Afgan. Dan dia ini adalah pensiunan pasukan khusus yang sudah berkecimpung di dunia perang. Zoyuan langsung berpikir untuk tidak akan membiarkan Xiao Yu pergi dari kelompoknya. Zoyuan menjanjikan orang itu keselamatan kalau dia mau bicara sejujurnya. Si botak pun mulai bercerita. Saudara tertua yang dijuluki Vulcan. Orang itu gila api. Dia membunuh dan membakar banyak pemukiman. Kekuatannya pun mulai menyebar dan hobi Vulcan ini adalah melihat orang terbakar. Zoyuan mendengar kalau bosnya itu mencuri banyak gold, jadi kau seharusnya menyembunyikan mereka kan, banyak harta karun. Dia bertanya berapa banyak dan di mana, tapi si botak ini tidak tahu dan katanya mungkin di tempat yang tidak diketahui orang dan nggak bisa ditemukan. Zoyuan paham dan sudah merasakan bau emas dari situ. Xiao Yu bertanya info penting, berapa orang di sana dan perlengkapan mereka.
Kata si botak ada sekitar 100 orang di bawah Vulkan. Mereka punya perlengkapan yang sangat bagus dengan bom molotov, flamethrower, dan senjata lainnya, yang tentu saja bisa menyebabkan banyak kehancuran. Ada juga formasi tambang di sekitar geng Vulkan. Mustahil menyerang mereka dari depan. Zoyuan bilang harus menemukan cara untuk masuk ke dalamnya. Zoyuan bilang ajak kita untuk masuk ke geng Vulkan. Untuk bergabung, mereka perlu melakukan baptis dari Vulkan. Orang biasa tidak akan mampu. Baptis ini membakar tangan mereka dengan api. Hanya dengan lulus tes itu saja mereka dikenali oleh dewa dari Vulkan. Itu saja. Apa kau takut rasa sakit? Mentang-mentang mereka ini player yang bisa bangkit dan mengatur rasa sakit di dalam game, mereka sombong banget kalau masalah ginian. Setelah itu di wilayah geng Vulkan, Zoyuan dan lainnya sudah di sana. Dan dengan sopan ingin masuk ke geng Vulkan, yang ikut cuma Xiaoyu dan Chieze. Vulkan duduk di singgasananya, kau seharusnya tahu kondisi untuk masuk ke sini kan? Keduanya merespon itu dengan bersemangat tanpa rasa takut. Vulkan bertanya siapa yang duluan. Zoyuan maju duluan dan sudah siap menyiapkan tangan untuk dibakar. Datang seseorang dengan membawa flamethrower dan setelahnya dia langsung membakar tangan Zoyuan. Zoyuan diam saja. Memang itu panas tapi tidak sepanas yang dia kira. Bahkan dia bertanya apakah begini saja. Orang ini pun meningkatkan api itu. Tapi bagi Zoyuan itu malah mengasihkan untuk dinikmati. Tes Zoyuan selesai dan kembali ke mereka. Chieze maju, dia akan menunjukkan apa itu acting terbaiknya. Chieze menyuruh pria itu datang dan akan menunjukkan ketahanannya pada rasa sakit. Tapi setelah pria ini menembakkan apinya, acting Chieze begitu berlebihan dan dia bahkan sampai berguling-guling kesakitan. Vulkan yang melihat itu ikutan panik dan menyuruhnya untuk tidak pura-pura spesial dan menyuruhnya kembali dan menyuruh yang berikutnya datang. Chieze kembali dan bangga dengan aktingnya yang dia anggap keren. Tapi Zoyuan bilang itu berlebihan. Xiaoyu bilang keduanya entah itu Chieze dan Zoyuan sama saja. Xiaoyu ke sana dan siap. Pria ini mulai takut apakah orang ini sama seperti dua temannya itu yang sangat aneh. Tapi terlihat bagaimana Xiaoyu yang sangat pandai berakting, seperti menahan api itu dengan sekuat tenaganya. Vulkan senang dan mengatakan ketiga orang itu lulus dan sudah menjadi member geng Vulkan. Keduanya memuji Xiaoyu yang sangat bagus berakting. Ternyata Xiaoyu mematikan sistem rasa sakitnya agar bisa merasakan sakit yang lebih realistik. Saat itu datang kakek-kakek yang mengatakan dia adalah penasehat militer Vulkan. Namanya Sang Wen. Dia memberikan selamat dan memberikan sebuah misi. Zoyuan tahu itu, ini pasti ujian untuk ketiganya. Chieze dengan sombong mengatakan itu tidak masalah. Misi mereka adalah menghalau kendaraan komersil yang akan dikirim dari pemukiman pusat yang itu punya sesuatu yang diinginkan oleh Vulkan. Zoyuan bertanya, hanya bertiga saja. Sang Wen bilang akan mengirimkan tim elit dari geng Vulkan untuk menemani mereka dan mengingatkan emas di dalamnya sangatlah penting. Kita tidak akan pernah mengecewakan pemimpin dan tuan penasehat. Setelah itu masih di wilayah geng Vulkan. Ketiganya sudah keluar dari tempat Vulkan dan ketiganya sudah keluar dari tempat Vulkan. Xiaoyu tampak khawatir, ini tidak sesimpel itu. Zoyuan bilang ini hanyalah game, apa yang perlu ditakuti. Saat itu ada sesuatu yang jatuh dan diambil sama Chieze. Chieze ingat ini adalah sesuatu yang digunakan Zoyuan saat dia membersihkan badannya. Si cewek gila ini malah ngintip orang yang sedang mandi. Chieze beralasan tidak mengintip, dia kebetulan hanya lewat saja dan sekalian mengintip. Kata Zoyuan itu hanyalah sunscreen, yang kalau digunakan bisa meningkatkan poin pesona.
Ze ingin memakainya, tapi Zhou Yuan menolaknya. Karena ini bukan sunscreen, karena ini adalah fire cream yang pernah dia tukarkan dengan poin di sistem. Tubuh Zhou Yuan bukanlah mayat hidup seperti mereka. Jadi dia tidak bisa mengatur rasa sakit seperti para player. Jadi dia membutuhkan alat untuk lolos tes Vulkan. Caranya adalah membeli fire cream yang bisa imun terhadap damage api dengan rentan waktu. Saat itu datang Hotpot. Itu adalah nama orang ini dan menyambut ketiganya yang sudah masuk ke dalam geng. Zhou Yuan dengan akting newbie-nya ingin menasehat dari Hotpot. Hotpot sangat kagum dengan cara ketiganya masuk ke dalam geng yang melewati tes dengan membakar tangannya. Zhou Yuan memuji siapapun yang bekerja di bawah geng Vulkan adalah saudara baiknya. Dia sudah diberitahu masternya mengenai misi mereka, dan mobilnya sudah ready. Ayo jalan secepatnya. Mereka pun sudah berangkat. Ada 3 mobil yang sudah berangkat. Sementara itu, Vulkan yang bersama Sengwon. Dia merasa aneh dengan ketiga orang itu. Mungkin mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Viper. Sengwon juga curiga. Jadi dia mengirim mereka untuk mencuri barang bagus dari Viper. Kalau mereka bertindak mencurigakan, saat mereka sudah kembali ke sini, kita akan langsung berurusan dengan mereka. Jika mereka berani menipuku, aku akan menggunakan api ini untuk memanggang mereka selama 3 hari 3 malam. Tidak ada satupun yang bisa pergi dari kekuatan Dewa Api. Kita pindah ke stasiun transfer wilayah barat. Kelompok Zhou Yuan berhenti dan sedang makan sop dengan bola mata. Tentu saja mereka bertiga ragu untuk memakannya. Hotpot menjelaskan karavan pemukiman pusat akan melewati jalan ini, dan tujuan mereka adalah merampas barang penting karavan tersebut. Zhou Yuan bilang kalau itu adalah karavan, pasti ada penjaganya. Dan kalau mereka adu senjata, mereka pasti akan kesulitan. Hotpot mengatakan sudah menyuruh orang untuk menanam bom di tanah. Dan saat mereka lewat, itu akan segera meledak. Itu akan menjadi kesempatan mereka untuk melawan pemukiman pusat. Xiao Yu melihat bom itu yang dia tahu apa jenisnya dan kekuatannya. Hotpot kaget dan kagum pada Xiao Yu yang mengetahuinya. Bom itu yang akan mereka gunakan untuk memberikan pelajaran pada pemukiman pusat. Saat itu datang beberapa mobil lapis baja yang datang ke sana. Dan dari teriakannya mengatakan kalau mereka adalah karavan dari pemukiman pusat. Oke, sekian cerita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu di video menarik lainnya. Bye-bye.